Pokoknya nanti saya pokoknya di 5 PPT Pak Jamar ya Pak Saifullah itu sudah inilah bisa untuk Ya, Pak. memahamkan. Kemudian nanti di buku itu banyak tuh buku itu, kalau nanti ada buku Denjim ya, Denjim itu buku pokok tuh yang biasanya mengkaji terkait dengan paradigma Creswell, itu juga buku-buku rujukan itu. Jadi kalau kita apa namanya secara makna, kalau bahasa Arab mana lugu ya apa mana apa tuh. Jadi istilahnya kan denotatif ya, makna kamus. Jadi paradigma itu kan menyebutkan cara pandang. Saya kemarin kan perspektif ya, perspektif yang digunakan di dalam riset, perspektif yang digunakan oleh periset, baik itu saya menggunakan istilah yang lebih sederhana ya, periset atau riset. Kalau kuantitatif kalau penelitian kan agak panjang gitu. Jadi kalau seorang peneliti itu atau periset itu biasanya menggunakan cara pandang di dalam memahami objek yang diteliti. Cara pandang yang digunakan di dalam memahami objek yang diteliti. Itu ada yang menyebutnya kan paradigma. Kalau para kan sebetulnya kan lebih ini ya. Ada dogma kan itu kan. Kalau paranormal berarti itu kan para layang kan, berarti kan sebelum menyebutnya kan sebelum dogma atau sebelum biasanya kan landasan di dalam dogma kalau menggunakan istilah yang kita sebutkan persukunya ya. Terkait dengan asumsi itu kan pandangan awal ya, atau anggapan awal, asumsi terhadap realitas. Realitas kan fakta, asumsi terhadap fakta. Jadi kalau misalnya orang periset kuantitatif beda memahami asumsi fakta, memahami fakta dengan orang yang menggunakan misalnya peneliti di kualitatif. Kemarin saya menyebutkan kalau di dalam penelitian kuantitatif itu kan menggunakan paradigma positivisme ya. Positivisme itu kan lebih menjaga jarak ya, menjaga objektivitas antara peneliti dengan objek yang diteliti. Objek itu kan kemarin saya sebutkan kalau misalnya ada ikan ya, ada pemancing ya, ada pemancing dengan ikan itu biasanya kan kalau pemancingnya kan di atas daratan kan gitu. Atas daratan ya kan, menggunakan alat pancing ya, atau jala kan untuk menangkap ikan. Jadi jarak antara peneliti dengan ikan itu jelas tuh, sehingga nanti bisa ada objektivitas, objektif di dalam memahami objek yang diteliti. Jadi tidak terpengaruh oleh interpretasi. Nah istilahnya kan tidak terpengaruh oleh subjektivitas. Tapi kalau di dalam paradigma kualitatif ya, biasanya saya gambarkan seperti menangkap ikan yang penangkap ikannya itu harus masuk ke air gitu. Harus bisa merasakan latar belakang dari objek yang diteliti. Kenapa? Dia harus bisa mengambil pelajaran atau makna. Nah, jadi dia bersifat interpretatif ya, subjektif. Nah, beda. Jadi dalam peneliti kuantitatif itu menjaga objektivitas, tapi kalau penelitian di dalam kualitatif dia harus bisa memahami realitas kemudian menginterpretasikannya sehingga bersifat subjektif. Subjektif itu ya tergantung pada interpretasi dari penelitinya begitu. Jadi realitas yang dipahami di dalam penelitian kuantitatif itu kan biasanya dianggapnya kan tunggal. Tapi kalau dalam kualitatif dia jamak. Tunggal itu artinya apa? Kalau kita memahami misalnya siswa ya, subjek yang kita pahami memang ada berbagai macam karakteristik atau variabel, tapi subjeknya adalah realitasnya tunggal, sehingga tidak interpretasinya ya satu gitu. Tapi kalau di dalam penelitian kualitatif realitas itu bersifat jamak. Jamak itu artinya bisa dilihat dari berbagai macam perspektif. Kemarin saya mencontohkan misalnya kalau
kita melihat kasus kawin cerai di orang Indramayu, ya, kawin cerai Indramayu itu kan bisa dipahami banyak banyak sudut pandang. Ada misalnya kawin cerai karena faktor ekonomi, kawin cerai karena usia perkawinan misalnya, kawin cerai karena mungkin apa namanya budaya kan begitu. Mungkin karena faktor kultur di masyarakat Indramayu misalnya. Kalau sebut mungkin budaya, mungkin orang Indramayu akan tersinggung gitu. Ada karena faktor kedewasaan kan tadi, usia mempelai yang terlalu muda kan begitu, karena faktor pendidikan. Jadi perspektifnya bisa dari sudut pandang yang berbeda. Kalau menggunakan gambaran yang lebih umum, misalnya kalau kita memahami gajah kan gitu, orang kualitatif ya bisa melihat dari depan, dari tinggi, dari belakang, sehingga nanti menyimpulkan gajah itu pasti akan berbeda. Kalau dilihat dari belakang kecil kan, karena yang dilihat mungkin hanya buntut kan gitu, panjang kecil, tapi kalau dari samping bisa mungkin karena melihatnya telinga lebar kan gitu. Nah ini kalau kita pahami dari interpretasi dalam penelitian paradigma kualitatif. Jadi kemarin saya menyebutkan ada positivism, ya, ada interpretatif, ada pragmatisme. Ya kalau nggak salah begitu Pak Panut ya, Pak Panut. Betul nggak Pak Panut? Pak Jamal, betul nggak? Ada positivism, ya, ada positivisme. Positivisme itu apa Pak Jamal kemarin? Halo, Pak Jamal. Positivisme apa kemarin Pak Jamal? Wah ini Pak Anwar nih. Iya Pak Anwar, ini Pak Anwar kan? Pak Anwar. Pak Anwar, Pak Anwar nih Pak Saiful. Ya, iya Pak. Iya itu ada Pak Saiful Anwar. Tadi saya salah Pak Anwar, Pak Saiful. Saya panggil ini siapa ya? Pak Saiful atau Pak Anwar nih? Ada dua soalnya. Pak Saifullah. Pak Saiful Anwar. Pak Saiful Anwar. Ya. Apa kemarin Pak Saiful Anwar yang disebut dengan ini positivism? Kirinya apa tuh? Apa pandangan positivism terhadap realitas? Ya, kemarin sih kurang begitu menyimak, tapi kalau pendapat saya positivisme itu selalu berpikiran untuk tidak berprasangka buruk terhadap orang lain gitu Pak. Intinya seperti itu. Itu positivist thinking atau thinking gitu ya. Itu positive thinking itu. Positifisme apa? Ya, apa kemarin Pak Jamal? Pak Saiful Anwar tadi itu menyebutnya anggapan interpretasi umum lah ya. Kalau yang positive thinking itu ya berpikiran baik, prasangka baik. Yang Jamal tangkap kemarin Pak ini Pak. Jadi kalau kualitatif itu kita harus lebih terjun ke itunya gitu. Jadi harus benar-benar masuk ke dalam penelitiannya gitu. Tidak bisa tidak ada jarak gitu, karena memang pendekatannya kita harus tahu benar-benar gitu, harus nggak bisa dari jauh hanya di kemarin itu ya istilahnya ya. Yang harus dibuktikan melalui observasi Pak ya. Nah itu mungkin Pak. Nah, saya tanya tadi positivisme tuh. Jadi Pak Saiful Anwar, ini saya luruskan. Tadi memang benar yang disebut dengan positive thinking tadi tidak berprasangka buruk ya. Tapi yang dimaksud dengan aliran positivisme kan aliran paham. Ya. Paham. Jadi bukan pola berpikir ya. Tapi ini merupakan aliran atau paham yang beranggapan ya, atau berasumsi. Beranggapan kan berasumsi. Ya. Bahwa alam semesta itu punya perilaku. Kalau bahasa yang kerennya kan sunatullah ya. Bahasa kerennya kan sunatullah.
Jadi punya perilaku yang dapat diamati, dapat diobservasi. Karena perilaku itu tetap perilaku tetap. Perilaku tetap itu kan berarti dia sunatullah kan misalnya kalau air hujan, air itu kan bisa mengalirnya ke bawah ya. Ya kan? Yeah. Air itu kan dari dataran tinggi ke dataran rendah tuh. Sunatullah kan begitu. Iya kan? Gitu. Yeah. Jadi kalau ada air yang tidak mengalir, berarti kan ada hambatan. Yeah. Ya kan? Hambatan, atau mungkin karena apa? Karena datarannya tinggi kan begitu kan, jadi tidak naik kan gitu. Tapi air itu kan dia akan menggenang sampai dia akan menghadiri daratan yang lebih rendah. Jadi kalau kita melihat dari paham positivisme bahwa alam semesta termasuk manusia ya, alam semesta itu kan ada alam alam makro, ada alam mikro. Bukan alam ini Pak ya, alam maut. Alam makrokosmos, mikrokosmos kan. Mikrokosmos itu kan bisa kalau di dalam diri kita, ya sel-sel itu kan mikro tuh. Darah itu kan punya itu alam-alam sendiri. Artinya apa? Kalau kita pahami perilaku manusia, perilaku alam di luar manusia ya, apakah mungkin binatang, apakah misalnya bahkan alam semesta sendiri itu punya hukum ya, punya ketetapan gitu, ya keteraturan, sehingga itu bisa diamati, bisa dalam bahasa yang ini bisa dimanipulasi atau bisa diintervensi, bisa diintervensi. Contoh perilaku yang kemarin saya sebutkan, kenapa perlu ada penyuntikan gunungnya Pak Jamal ya? Kenapa gunung perlu disuntik? Bahasanya gitu ya. Padahal kan bukan disuntik ya. Kalau suntik kan memasukkan benda cairan misalnya ke dalam tubuh kita. Tapi kan itu sebetulnya mengebor, melubangi, ya kan? Tujuannya kan untuk mengeluarkan gas. Yeah. Supaya apa? Gas itu keluar sehingga tidak terjadi dentuman. Karena apa? Bisa saja kawah itu kan tertutup ya. Yang harusnya misalnya zat gas itu keluar dari kawah, tapi karena kawahnya mungkin banyak batu-batuan yang menutupi, sehingga kan menutupi ruang celah, sehingga gas itu kan bisa menimbulkan ledakan. Itu kan kalau kita lihat misalnya ilmu vulkanologi ya di dalam perilaku gunung. Kemudian kenapa misalnya ada geseran patahan bumi ya kan, itu kan semuanya bisa diamati kalau ilmu misalnya geologi ya, geologi sebagainya. Sehingga nanti manusia itu kan bisa melakukan riset, bisa melakukan intervensi bagaimana mencegah, mitigasi bahasanya begitu Pak ya, mitigasi. Yeah. Kenapa ada misalnya jalur evakuasi? Kan tujuannya mitigasi itu. Karena dia tahu misalnya arah angin kemana kan itu kan, mana jalur yang aman. Dan itu kan karena perilaku alam itu yang bisa diamati. Itu yang menjadi dasar ya asumsi dari paham positivisme gitu. Jadi kalau misalnya karena perilaku alam itu bersifat tetap, maka bisa dilakukan pengamatan, bisa dilakukan observasi, bisa dilakukan intervensi. Termasuk misalnya dalam tubuh kita gitu. Detak jantung ya kan, kemudian bagaimana paru-paru itu berfungsi, itu kan semuanya diobservasi kan gitu. Dokter itu kan punya diagnosa karena apa? Dia punya ini kan, punya pemahaman bahwa misalnya kalau detak jantung sekian misalnya per detik ya kan, detaknya kan itu normal ya kan, tidak normal kan gitu kan. Demikian itu kanan darah tuh. Kalau sekian ukuran misalnya 120 normal, di atas 120 misalnya tekanan sedang kan gitu kan. Karena dia punya perilaku yang memang ya hasil pengamatan. Nah itu paham positivisme. Nah kemarin saya sebutkan misalnya objektivitas itu menjadi penting di dalam memahami fakta. Ya, jadi orang-orang menggunakan penelitian kuantitatif, paradigma kuantitatif itu harus bisa menjaga objektivitas. Artinya apa? Peneliti itu harus objektif melihat realitas. Tidak bisa walaupun paradigma itu kan tergantung nilai ya. Orang memahami sesuatu itu kan tidak mungkin lepas dari misalnya agamanya, keyakinannya, itu tidak mungkin. Makanya itu pun seringkali menganggap paradigma itu tidak bebas nilai. Ilmu tidak bebas nilai. Tapi kemudian kan dalam ilmu modern itu kan pre-value ya.
bebas nilai gitu. Tapi kalau dalam pergeseran kemudian dalam para paham kun itu, setiap paradigma itu pasti dipengaruhi oleh apa namanya keyakinan, oleh pandangan hidup dan sebagainya. Sehingga sebetulnya dalam konteks ontologi mungkin ya bebas nilai, tapi dalam konteks aksiologi kan ilmu kan ada 3 Pak ya. Ini ya aspeknya ya. Itu enggak Pak Panut? Aspek ilmu itu 3 kan ya dimensinya. Apa saja Pak Anwar? Pak Saifullah, apa saja itu aspek ilmu itu? Baru gabung Pak. Enggak, ini tuh ilmu S1. Pak Panut, apa saja itu? 3 aspek ilmu itu apa aja? Ilmu itu kan bicara tentang apa yang dipelajari ya. Setiap disiplin ilmu kan pasti ada ontologinya ya Pak. Pak Saiful, Anwar. Ada ontologi. Ontologi sains beda dengan ontologi sosial kan. Social science, kemudian sains sendiri, sains itu misalnya IPA. Kemudian juga misalnya ilmu teknik ya kan. Dan ilmu teknik kan biasanya lebih berkembang karena menggambarkan kan apa istilahnya kan ada soft science kan ada hard science. Hard science kan biasanya ilmu teknik. Ontologi itu apa yang dikaji kan ya. Itu kan antropologi beda dengan sosiologi Pak ya. Ya kan? Antropologi itu kan bicara tentang budayanya. Hasil dari apa namanya interaksi manusia itu kan itu antropologi. Budaya. Tapi kalau sosiologi itu kan bicara tentang bagaimana perilaku manusia dalam konteks bermasyarakat ya, perilaku. Ontologi dari sosiologi beda dengan psikologi. Ya kan? Psikologi itu berarti bicara tentang perilaku manusia secara misalnya individu kan begitu. Ya kan, perilaku manusia, kepribadian seterusnya. Itu ontologi. Ontologi itu tidak harus bebas nilai. Ya, dalam pengertian kalau belajar tentang antropologi bicara tentang bagaimana hasil kebudayaan kan gitu. Apakah budaya yang bernuansa Islam sebagai semuanya bicara tentang apanya ontologi. Ada yang kedua ya ini epistemologi. Epistemologi kan bagaimana ilmu itu diperoleh. Bagaimana pengetahuan didapat. Epistemologi mendapat pengetahuan. Nah, kalau dalam konteks ilmu pengetahuan modern ya atau sekuler, kita perlu ada apa? Ada riset. Nah, kan gitu kan. Harus ada riset, riset itu merupakan jalan memperoleh pengetahuan. Tidak bisa misalnya dengan apa yang disebut dengan kalau orang kita kan apa Pak? Bisikan hati ya. Iya kan? Bisikan hati itu apa? Telepati apa? Bisa. Apa Pak? Bisikan hati? Bisikan hati. Kalau kata orang Sunda mah ngegurundeng, Pak. Dan riset itu kan dengan rasionalisme ya. Dengan penalaran. Benalar itu merupakan proses mendapatkan kebenaran, menalar. Berpikirlah dalam bahasa yang lebih luas kan berpikir itu salah satu bentuknya kan penalaran. Ya. Kalau artinya apa? Itu merupakan sarana untuk mendapatkan pengetahuan. Maka kalau metode ilmiah berarti kan cara-cara yang diperoleh untuk mendapatkan pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Itu epistemologinya. Jadi kalau misalnya kita ingin membuktikan surga, wilayahnya beda ya Pak Panut ya. Iya kan? Ontologi dari sains sekuler itu kan realitas, faktual. Apa yang dapat di bahasa yang umumnya kan apa yang dapat di indrawi itulah merupakan objek dari ontologi pengetahuan. Sampai ke langit tuh, karena langit kan itu juga fakta, faktual. Tapi kalau menembus Sidratul Muntaha, kalau mampu ya berarti bisa membuktikan itu ada. Iya kan? Nah, lalu bagaimana dengan apa yang tidak bisa dinalar? Nah, kan gitu kan, misalnya surga dan neraka bisa nggak dinalar?
Kalau bisa misalnya ya? ukurannya, iya kalau ukurannya empiris ya. Pengetahuan sekarang kan bersifat empirik. Empirik itu kan dapat dibuktikan. Dibuktikannya yang lebih oninya kan lebih pada panca indera kan gitu. Maka ada apa namanya ada beda antara sains dalam konteks sekularisme ya atau pengetahuan modern dengan pemahaman agama. Nah, itu yang harus dipahami itu. Jadi ada wilayah ilmu agama, ada wilayah ilmu pengetahuan di luar ilmu agama kan gitu. Ya kan begitu Pak ya? Kalau PAI kan ada masuk wilayah ilmu agama. Tapi kalau misalnya ilmu agama dalam pengertian orang-orang apa namanya orientalis ya, kan kadang mengenai orientalis kalau PAI ya. Kalau orientalis kan menganggap ya agama itu kan masalah yang bersifat individual, privat. Nah bahasanya begitu ya, privat, bukan masalah publik gitu. Tapi kalau misalnya dalam konteks pemahaman Islam itu kan agama itu kan bukan masalah antara manusia dengan Tuhan saja, tapi kan masalah hablum minallah hablum minan nas. Kan begitu ya Pak? Ada muamalah ya kan? Kan begitu ya? Ada muamalah dan ada apa Pak? Dengan Allah itu namanya itu ibadah mabdoh ya. Mabdoh kan begitu kan begitu. Ya. Tapi kalau konteks orientalis itu kan tidak ada masalah muamalah itu ya bukan masalah agama gitu. Masalah muamalah kalau orang orientalis atau agama-agama di luar Islam atau masyarakat Eropa dianggapnya kan dia masalah keduniawian. Ada istilah sekuler, ada istilah apa bahasanya itu? Sekuler itu kan duniawi ya. Duniawi itu urusan raja. Tapi yang ukrawi itu kan urusan gereja. Nah, itu bedanya begitu tuh. Nah, ini hal-hal yang perlu dipahami dalam konteks perkembangan sains modern. Jadi epistemologi itu memang merupakan apa namanya prinsip di dalam mendapatkan pengetahuan. Kalau dalam konteks ilmu modern maka dia memerlukan penalaran ya lebih ininya lagi ada menggunakan metode ilmiah atau riset. Yang ketiga baru tuh. Yang ketiga itu aspek yang ketiga, aksiologi. Aksiologi itu kan sebetulnya ya bagaimana ilmu itu dimanfaatkan. Penggunaan ilmunya. Jadi kalau istilah tadi yang saya sebutkan pre-value bisa pada ontologi ya, bisa pada misalnya epistemologi, tapi pada aksiologi setiap orang itu pasti punya nilai. Nggak bisa ya. Contoh misalnya gini Pak. Istilah cloning dalam bioteknologi ya. Cloning. Cloning itu kan sebetulnya kemudahan perkembangan teknologi yang memudahkan ya umat manusia itu kan bisa memilih gen. Ya kan? Kalau misalnya di dalam ternak kambing misalnya kan kalau di Indonesia domba yang paling bagus kan dari Garut Pak ya. Ya. Harganya mahal. Kalau misalnya sapi, kambing, sapi apa? Sapi kerbau itu orang Madura mungkin ya. Madura, betul sapi, Pak. Betul. Iya kan? Nah, dengan ilmu bioteknologi cloning itu kan bisa memilih jenis kambing yang berkualitas yang bisa dikembangkan. Jenis sapi atau kerbau yang berkualitas yang bisa dikembangbiakan. Cloning itu kan fotokopi. Mengkloning, jadi memperbanyak makhluk hidup ya kan tanpa melalui proses ini kan, proses alami ya. Jadi tidak ada perkawinan kan, penumbuhan pakainya kan pakai gen, pengambilan gen ya kan, kemudian dikembangbiakan, tumbuh menjadi makhluk baru yang serupa. Nah, serupa fotokopi kan serupa. Itu bioteknologi itu. Nah, pertanyaannya, kira-kira cloning itu bisa nggak dilakukan kepada manusia? Cloning. Nah, Pak Saiful Anwar, bisa Pak Panut? Cloning itu bisa nggak dilakukan ke manusia?
Bisa dengan aja, Pak. teknologi yang maju. Bisa. Bisa aja, Pak. Itu kan ada bayi tabung itu segala macam kan. Bayi tabung kan beda. Bayi tabung beda. itu kan memang pakai sel telur kan. Oh iya. Bayi tabung pakai sel telur, pakai sperma. Cuma kan tempatnya aja, wadahnya. Ya. Kemudian kan wadah pembuahan ya. Kemudian kan juga kan dimasukkan kan ke rahim. Iya. Tapi kalau cloning itu kan memang bukan dari buah kan, dari gen, DNA. Yeah. Dari DNA-nya. Sekarang sudah ada misalnya binatang jenis varietas baru. Misalnya kuda plus zebra. Ya kan? Kuda plus zebra. Ya kan? Jadi bukan kuda kan. Kemudian misalnya ada macan plus harimau. Macan plus apa, Pak? Singa. Ya. Singa. Ya. Ya kan? Namanya baru kan apa gitu. Itu kan pencampuran tuh. Kalau di buah, ya banyak juga buah. Jambu sama apa, Pak? Pepaya ya. Bisa, Pak, pepaya. Bisa kan jambu pepaya. Kemudian jeruk sama mangga ya. Ya enggak? Jambu sama apel. Iya, alpukat kan gitu kan dengan apa kan gitu. Itu apa namanya wilayah-wilayah perkembangan teknologi itu yang berdampak ya terkait dengan apa namanya pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Tapi pertanyaannya tadi, kalau cloning bisa dilakukan kepada hewan binatang dan juga sebenarnya bisa kepada manusia. Nah pertanyaannya boleh tidak? Ini boleh tidak nih Pak? Kalau kan dapat tadi kan sekarang boleh tidak? Cloning itu boleh tidak gitu loh. Ya. Ini belum bicara ini ya haram-haram ya. Boleh tidak secara teknologi. Kemudian terkait dengan misalnya universalisme, nilai universal ya. Kira-kira Pak, gimana Pak tanggapan Pak Saiful Anwar? Ya kalau secara ini aksiologi ya, ini wilayah aksiologi. Kalau secara ilmu pengetahuan sah-sah saja sih Pak untuk dilakukan manusia gitu kan, untuk apa namanya sebagai ilmu pengetahuan gitu kan. Tapi kalau secara yang syariat itu ya tidak bisa gitu, tidak boleh dilakukan. Gitu. Bapak Nut, gimana Bapak Nut tanggapannya Bapak Nut? Coba bisa nggak cloning tadi terhadap manusia itu dilakukan kalau melihat nilai-nilai universal ya, bukan dapat digunakan untuk menciptakan sel-sel yang dapat untuk pengobatan. Nah. Kemudian sel boleh. Kalau dalam pertanian ini cloning dapat digunakan untuk menciptakan tanaman yang lebih produktif dan tahan kepada penyakit. Nah, sedangkan dalam penelitian ilmiah, ini informasinya dapat digunakan untuk mempelajari proses biologis yang mengembangkan teori baru. Ini di satu pihak seperti itu. Nah, ada yang menentang cloning yaitu dari etika. Karena cloning menimbulkan pertanyaan etis tentang apakah manusia memiliki hak untuk menciptakan kehidupan. Itu makanya itu aksiologinya di situ Pak. Pak Saiful, aksiologi ya. Ada etis, ya kan? Ada etis. Ada etis, batas ya. Ada value kan? Ada nilai. Nanti kalau kemungkinan kan tidak ada orang yang jelek, Pak. Ya kan? Tidak ada orang jelek, Pak. Kalau misalnya cloning itu memang menjadi bagian daripada apa namanya perilaku perkembangan teknologi, akan dihasilkan orang-orang yang mirip. Kalau mirip Pak Panut semua bingung nanti istrinya. Suami saya yang mana ini? Panut yang mana kan itu akan menghebohkan ya kan? Itu artinya apa? Secara logik ya. Kalau ada sekian spesies yang sama, ya itu kan menjadikan sesuatu yang apa bisa kericuhan lah, ya kan, ricuh. Bisa saja misalnya ternyata
istrinya salah pegang orang kan gitu. Ya kembar dua aja kadang-kadang suami salah pegang istrinya kan. Apalagi misalnya sekian orang sama kan gitu. Nah, ini hal-hal yang perlu dipahami dalam konteks aksiologi. Konteks aksiologi. Artinya ada etik ya, ada etika ya, ada batas yang bisa menjadi pertimbangan di dalam menggunakan ya temuan-temuan pengetahuan atau temuan-temuan ilmu. Itu dalam konteks misalnya dimensi aksiologi. Jadi dalam perkembangan sains modern ya, sains modern, maka paradigma itu tidak bebas ya dari pandangan hidup. Paradigma tidak bebas dari nilai yang diyakini oleh manusia. Jadi Kuhn itu menganggap bahwa paradigma tidak bebas nilai. Jadi walaupun menggunakan misalnya paham positivism ya, maka seorang peneliti kuantitatif ya paling tidak masih dipengaruhi oleh keyakinan ya. Interpretasi masih mungkin dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dia yakini. Yang kedua, ini yang beda dengan paradigma dalam penelitian kualitatif yang menggunakan bahasa interpretatif, interpretasi atau transformatif. Ya. Tadi Pak Jamal misalnya menyebutkan dalam praktek riset kualitatif ya. Saya contohkan kemarin itu, kalau ingin memahami subjek atau objek yang diteliti bagi orang kualitatif, karena dia harus bisa membaca proses ya. Kan kalau kuantitatif kan hasil. Kuantitatif presentasinya hasil. Apa bentuknya kan gitu kan. Berapa jumlahnya gitu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan paradigma interpretatif, yang akan kita pertanyakan adalah bagaimananya prosesnya. Kemarin saya sebutkan misalnya kalau dalam penelitian action research atau penelitian tindakan kelas yang bersifat pragmatisme ya, yang menggunakan paradigma pragmatis, pastinya seorang guru itu harus bisa menjelaskan kenapa ada perubahan. Kenapa yang kemarin Pak Saiful Anwar kan misalnya keaktifannya ya lebih kenapa menjadi aktif itu harus bisa dijelaskan. Itu nilai pentingnya di situ. Kenapa siswa kok bisa aktif dengan model pembelajaran yang diterapkan ini gitu. Jadi tidak semata-mata hanya melihat tren rata-rata hasil belajarnya Pak Saiful Anwar. Ya. Tapi kalau dalam kualitatif itu harus bisa menjelaskan prosesnya. Bagaimana guru melakukan pembelajaran, bagaimana siswa belajar, itu harus bisa dijelaskan. Sehingga nanti kalau kita mau mengambil best practice ya, best practice, pelajaran terbaik dari penerapan model yang dalam penelitian PTK itu bisa ditiru ya, bisa diduplikasi oleh orang lain atau guru lain untuk bisa meningkatkan atau memecahkan masalah yang sama gitu. Itu kalau kita bicara kualitatif. Jadi bagaimana bisa menjelaskan bagaimananya, bukan hasilnya ya. Tapi bagaimananya itu harus bisa dijelaskan, bisa diinterpretasikan secara detail gitu. Jadi kalau peneliti kualitatif itu yang tadi Pak Jamal sebutkan, ibaratnya penangkap ikan atau nelayan, dia harus terjun ke airnya, ke subjek yang diteliti, sehingga bisa paham objeknya. Mau meneliti, mohon maaf ya kalau menggunakan kata yang agak ini ya, vulgar misalnya, mau meneliti misalnya narkoba ya, para pengguna, para pemakai misalnya, atau misalnya yang lebih ini yang paling agak netral, kelompok punk. Ya, punker. Mungkin Pak Saifullah
Ciri-cirinya apa punker itu? Ini yang muda nih. Punker itu apa ciri-cirinya? Komunitas punker. Ya, Pak. Hadir, Pak. Hah? Ciri-ciri komunitas punker apa ya, Pak? Ciri-ciri komunitas punker. Pakai punker. Komunitas punker. Pakai anting laki-lakinya ya. Antingnya di mana, Pak? Rambutnya dipotong gitu. Pakai tato. Antingnya di mana antingnya? Antingnya di mana Di antingnya? hidung. Ada yang di hidung, Hidung, ada di pipi. telinga. Pokoknya macam-macam kan. Ada lagi tuh yang di ininya kan kemaluannya kasih cincin. Ya. Bukan Pak, dibujal. Ada. Kemarin ada Pak yang cerita itu, cerita apa namanya sebelum belum pulang itu pemadam kebakaran. Jadi dia juga apa namanya menangani itu tuh kan tidak bisa dikeluarkan cincinnya. Wah, kocak itu. Jadi kalau kita ingin memahami punker Pak, komunitas punker, itu tidak bisa Pak kita mengambil jarak dengan mereka. Bukan berarti kita juga punya apa namanya perilaku ya, apa misalnya penampilannya sama. Tidak juga seperti itu. Bisa saja kita tampilannya normal, tetapi yang utama adalah bagaimana bahasanya bisa nyambung, ya kan? Bahasanya, pikirannya bisa nyambung gitu. Ya kan, kosakatanya, pilihan bahasanya harus sesuai gitu. Artinya bisa diterima. Jadi kalau kita belum bisa diterima, ya tidak bisa bercampur gitu. Artinya tidak bisa observer ya dari luar. Artinya harus inner, harus di dalam. Observernya itu harus partisipatif, ikut serta. Ya. Itu sehingga apa nanti bisa mendapatkan gitu. Mendapatkan makna atau juga makna itu kan bisa disebutkan misalnya kan pengertian dari perilaku-perilaku yang dia tampilkan kan gitu. Coba misalnya, ada nggak sih makna dari kenapa sih mereka tampilannya taruhlah rambutnya ke atas ya? Ya kan berdiri gitu. Yeah. Simbol apa gitu loh? Simbol keangkuhan atau apa kan gitu kan? Kenapa harus bertato kan gitu? Ada nggak punker yang tidak bertato? Ya kan? Kan rata-rata tidak ada. Kenapa rambut pakainya lusuh ya kan? Robek misalnya. Itu kan bisa kita, kan ada yang menyebutkan itu kan perlawanan sosial ya. Perlawanan terhadap kapitalis. Tapi kan kita harus tahu juga apakah setiap punker itu paham gitu loh. Dari perilaku yang dia tampilkan. Kan ada yang ikut-ikutan aja. Ya. Ada yang punker yang paham filosofinya, ya kan? Ada yang punker yang tidak paham filosofi. Sehingga perilakunya mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh mereka, komunitas mereka. Karena ada contoh punker di Tangerang, Pak. Itu berhasil dia. Punker yang berhasil misalnya menyekolahkan adik-adiknya gitu. Punya kontribusi besar ya kan terhadap komunitasnya. Mengangkat harkat martabat mereka. Jadi filosofi dia bahwa punker itu merupakan antitesis dari kemapanan, ya dia tampilkan gitu. Jadi bagaimana dia berkontribusi memberikan pemberdayaan kepada orang-orang yang tidak berdaya melalui gaya mereka gitu. Jadi bukan sekedar tampilannya saja, tapi sebetulnya adalah misi-visinya seperti apa, itu yang penting tuh. Punker itu harus paham itu. Jadi kalau punkernya tidak berkontribusi terhadap bagaimana misalnya memberikan pemberdayaan kepada orang-orang yang miskin, ya berarti dia tidak paham filosofi dari punker itu gitu. Nah, itu kalau kita mau memahami secara kualitatif ya. Secara kualitatif tentang komunitas punker. Coba cek Pak di YouTube, Pak.
Ini contoh bagaimana seorang peneliti kualitatif itu ada arkeolog dari Thailand, Pak. Arkeolog Thailand yang meneliti Borobudur, Pak. Nanti cek deh, di YouTube ada tuh, panjang itunya. Panjang narasinya itu ada sampai mungkin belum 1 jam ya. Tapi bagaimana dia melakukan riset di Borobudur itu sampai menemukan. Bagus tuh, ini langkah-langkah Pak, narasi dari YouTube itu menarasikan bagaimana seorang arkeolog itu bisa melakukan riset yang awalnya misalnya ingin mengetahui budaya simbol-simbol Buddha atau simbol-simbol Hindu ya yang ada di Borobudur sampai bergeser menemukan simbol-simbol lain. Simbol-simbol itu misalnya tanda-tanda ya. Misalnya dari penggunaan huruf gitu, itu kan simbol tuh. Gambar itu kan simbol. Sampai menemukan ada simbol dari daerah Arab ya atau dataran Timur Tengah itu menemukan tuh. Itu kalau kita pahami bagaimana dia prosesnya melakukan riset kualitatif. Jadi riset kualitatif itu bisa saya tadi bergeser. Yang tadi fokusnya misalnya pada simbol-simbol Buddha, kemudian dia menambah simbol baru, simbol yang tidak termasuk simbol Buddha dan Hindu gitu. Sampai menemukan menghubungkan kerajaan Sulaiman ya dengan Ratu Bilqis. Kemudian nyambung kepada kerajaan istana kalau di daerah Prambanan itu, Pak? Ratu Boko atau apa? Boko Bilqis. Candi Prambanan. Papanut ya. Papanut. Apa Papanut? Istana Boko ya? Candi Prambanan. Bukan, Pak. Ada lagi, Pak. Itu yang Salendra. Masa abad 8 Masehi. Bukan dia. Boko kan ceritanya itu. Ceritanya Roro Jonggrang itu berarti kan itu. Candi Sewu. Iya, masih ngait ya itu. Ratu Boko itu ya kalau di ini kan kerajaan Salendra ya. Abad 8 itu sampai menemukan ke situ, Pak, mengaitkan. Karena ada simbol-simbolnya gitu di Candi Borobudur itu. Seperti itu kalau proses penelitian kualitatif dia bisa berkembang gitu. Bisa berkembang dengan temuan-temuan yang ada di lapangan. Karena memang seorang peneliti kualitatif berada di tengah-tengah subjeknya. Tengah-tengah subjeknya atau objek yang diteliti. Sehingga nanti dia bisa menambah permasalahan, ya, menambah data itu dari temuan-temuan lapangan. Nanti bisa dicek di YouTube untuk bisa memahami salah satu contoh ya. Riset kualitatif. Nah, ini yang saya sebutkan ya, paradigma interpretatif. Nah, yang ketiga kemarin yang saya tambahkan itu adalah paradigma pragmatisme ya, pragmatis. Jadi kalau di dalam penelitian kuantitatif itu kan menguji teori, Pak. Menguji teori, kalau dalam kualitatif kan bisa menemukan teori. Bisa menemukan teori. Walaupun peneliti kualitatif juga ya harus bisa membuat hipotesis. Ingat, tapi kalau dalam kualitatif kan anak-anak yang itu teh. barusan Ibu ngomong katanya nggak jadi, pada gak punya duit, belum fotokopi, belum ini, belum ngeprint ya gitu. Ayo Pak Panut, kenapa itu? Pak Panut lagi kedumur sama istri. Saya lanjutkan ya. Jadi kalau dalam penelitian kuantitatif itu menguji hipotesis ya, menguji hipotesis. Artinya apa? Seorang peneliti itu harus bisa merumuskan hipotesis untuk diuji. Tapi kalau dalam penelitian kualitatif, peneliti kualitatif itu bisa saja mengemukakan hipotesis terhadap permasalahan. Ya. Tetapi tidak menguji, Pak, tidak menguji hipotesis.
beda ya, menguji dengan misalnya mengajukan hipotesis. Itu kan setiap penelitian bisa punya apa namanya pandangan awal terhadap jawaban permasalahan yang sedang dia teliti. Contoh tadi yang di dalam kualitatif misalnya dia hipotesis awalnya itu kan Borobudur itu kan simbol-simbol dari ini agama Buddha ya. Buddha kan. Tapi ternyata temuannya ternyata ini Pak dari sekian tingkat ya. Ada simbol-simbol lain selain simbol Buddha, ada simbol Hindu juga gitu. Simbol Hindu ada, simbol Islam ada. Sehingga apa dia menyimpulkan Borobudur itu merupakan apa ya istilahnya itu percampuran kebudayaan gitu. Jadi pembangunan Borobudur bukan satu tahap Pak. Tapi juga ada pengaruh-pengaruh dari interaksi antar budaya atau antar agama. Artinya apa? Ada pelaku-pelaku lain selain misalnya pendiri Borobudur awal gitu. Nah itu yang perlu nanti dilihat ya bagaimana seorang peneliti kualitatif itu bisa membuat kesimpulan. Nah kemudian yang ketiga dalam penelitian paradigma pragmatisme ya. Pragmatisme itu memang ukurannya itu adalah bagaimana permasalahan yang sedang dia hadapi itu bisa terselesaikan. Jadi kalau saya sebutkan PTK, penelitian tindakan kelas ya, itu contoh satu penelitian yang dasarnya adalah kan pragmatisme. Pak Saiful Anwar kemarin misalnya menyebutkan kalau dalam pembelajaran fikih misalnya anak-anak kurang aktif ya kan. Kemudian dia mencari model pembelajaran yang bisa meningkatkan keaktifan siswa. Kemudian hasil belajarnya meningkatkan itu kan ukurannya itu gitu. Jadi keberhasilan penelitian pragmatisme atau tindakan itu adalah keberhasilan di dalam menyelesaikan masalah. Gitu. Hanya memang dalam penelitian kuantitatif itu bisa ada generalisasi Pak, mengeneralisir. Karena penelitian kuantitatif kan bisa menggunakan populasi yang besar Pak, menggunakan sampel ya kan. Jadi generalisasi itu misalnya kalau kita menggunakan penelitian eksperimen itu kan hanya sebagian saja, mengeksperimenkan kan berarti kan menguji cobakan. Itu kan jumlahnya kan dengan sampel kecil. Tapi kita bisa menyimpulkan. Contoh misalnya eksperimen. Kalau kita ambil contoh sampel darah kita Pak ya, itu kan eksperimen. Masa sih kita misalnya punya keyakinan kalau darah kita itu golongannya O gitu. Hanya dengan satu titik darah yang kita ambil ya kan. Ya Pak Sepuluh ya. Kan kalau cek darah kan golongan darah hanya satu titik aja tuh. Itu kan sampel darah kan itu. Tapi kita bisa menyimpulkan, mengeneralisir kalau golongan darah kita itu adalah O. Nah, karena kan kita punya pengetahuan bahwa darah yang mengalir itu nggak mungkin berbeda jenisnya. Berbeda golongannya kan homogen kan gitu kan, homogen. Itu kan kesimpulan riset kan begitu. Homogen. Kita yakin kalau misalnya setiap rasa garam itu ya, rasa garam itu asin. Nggak ada garam yang rasanya manis kan. Jadi kita tidak melakukan uji coba ya kan yang cukup besar, sedikit aja karena homogen gitu. Sifatnya kan homogen. Tapi kalau kita lihat misalnya non fisik ya kan, non fisik itu kan misalnya keadaan manusia, pandangan manusia, persepsi manusia itu kan heterogen. Ya kan? Heterogen. Dalam penelitian pendidikan itu kan misalnya penggunaan media audiovisual bisa meningkatkan misalnya keaktifan siswa. Itu kan perlu ada eksperimen yang terus-menerus sampai kita buat kesimpulan. Nah itu sifat dari penelitian kuantitatif bisa mengeneralisir Pak. Artinya apa? Mengeneralisir kan berarti menyimpulkan dalam konteks yang lebih luas. Tapi kalau penelitian pragmatisme tadi action research atau PTK itu sifatnya adalah terbatas itu pada komunitas ya, pada subjek yang itu saja gitu. Jadi kalau misalnya Pak Saiful Anwar melakukan penelitian tindakan kelas di kelas 5 MI misalnya, MI apa Pak? MI-nya Pak? Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Falah. Miftahul Falah ya.
Maka kesimpulannya itu ada untuk situ, Pak. Ya, untuk kesimpulannya untuk di Miftahul Falah. Misalnya Miftahul Falah ada 2 kelas 5-nya, Pak. Sedangkan Pak Saiful sendiri melakukan PTK-nya di kelas 5B misalnya. Maka permasalahannya beda. 5B, 5A. Ya kan gitu kan? Jadi tetapi cara-cara yang dilakukan oleh Pak Saiful Anwar untuk melakukan PTK dan hasilnya bisa menjadi panduan kan gitu kan, atau menjadi pengalaman yang pernah dilakukan oleh peneliti. Itu yang bisa bisa digunakan rujukan lah, tapi tidak bisa digeneralisir. Tidak bisa mengeneralisir bahwa 4A pun sama gitu. Nah, itu tuh yang keterbatasan di dalam action penelitian tindakan. Jadi setiap pragmatisme itu ukurannya adalah keberhasilan di dalam menyelesaikan masalah. Itu pragmatisme. Atau penelitian tindakan kelas atau tindakan sekolah ya, atau juga penelitian tindakan lain. Di masyarakat bisa lakukan tindakan, Pak. Masyarakat ya, misalnya yang membuang sampah ya. Kan Bekasi itu kan sekarang ya. Bekasi kan artinya KDM itu kan giat sekali ya. Gencar. Iya, memperbaiki saluran ya kan, memperbaiki aliran sungai kan gitu kan, tata kelola air, kemudian juga lingkungan itu kan gencar. Nah, itu kalau misalnya kita melakukan tindakan action research di masyarakat, bagaimana sebetulnya sih supaya ada perubahan mindset ya orang atau masyarakat atau keluarga di dalam mengelola sampah? Kan perlu, Pak. Itu perlu tindakan, Pak. Iya. Ya kan? Artinya apa? Bisa nggak misalnya perilaku kemudian mengubah mindset dulu atau perilaku dulu gitu? Kan pembiasaan saja dulu. Maka mindsetnya akan berubah. Misalnya ada juga yang meyakini mindset dulu kan gitu. Coba perilaku aja dulu. Mindsetnya nanti kan dia akan ternyata dari pengolahannya begini menghasilkan duit, kan mindsetnya berubah tuh, Pak. Orientasinya nanti saya akan menghasilkan duit nih kan gitu. Orientasinya ini kan begitu, dia memiliki pemikiran ekonomis kan gitu kan. Oh ternyata sampah bisa menghasilkan nilai-nilai ekonomi kan begitu. Itu perubahan mindset. Awalnya dari perilaku yang sederhana. Misalnya mengumpulkan barang bekas, ya kan, plastik botol. Kemudian ada tindakan ekonomi selanjutnya. Oh, saya bisa menimbang, ya kan. Oh, ternyata walaupun kecil bisa dapat uang kan, gitu kan. Itu kan perubahan ekonomi itu. Oh, saya mau meningkatkan nilai tambah lagi. Botol-botolnya ternyata tidak langsung dijual, diolah dulu dia, bersihkan dulu, misalkan dikuliti dulu plastik-plastik yang nempelnya, capnya, kemudian dijual, harganya beda. Meningkatkan lagi nilai tambahnya. Oh, ternyata lebih punya harga lagi kalau misalnya dibuat apa? Dibuat ini Pak ya, butiran-butiran misalnya. Lalu ada alatnya kan. Nah, ini apa namanya terkait dengan action research yang bisa dilakukan di masyarakat. Nah, itu kalau misalnya mau mengubah secara apa namanya komunal ya kan, komunitas ya bisa dilakukan dengan action research di masyarakat. Itu terkait saya penanganan sampah atau perilaku bagaimana keluarga masyarakat di dalam menangani sampah ya, dari sampah keluarga kan gitu kan. Nah kalau sampah keluarga bisa ditangani kan di masyarakat akan bisa saja akan memudahkan tuh ya. Tidak ada banjir ya kan, tidak ada kotoran dan sebagainya. Nah itu kalau kita melakukan action research sederhana itu. Oh tapi memang yang dilakukan siapa? Yang melakukannya bisa saja misalnya pejabat kan gitu kan. Saya pernah di mana ya kalau nggak salah waktu di Kirom ya. Kirom itu Papua ya, perbatasan dengan Jayapura itu berbatasan sama Papua Nugini ya. Papua Nugini. Iya, Kirom itu iya di Kirom. Papua kemudian daerah NTT ya, pokoknya daerah timur lah, Indonesia Timur. Itu kan cenderung misalnya namanya bullying, perundungan atau kekerasan lah. Kekerasan guru terhadap siswa, kekerasan siswa terhadap siswa, kekerasan masyarakat terhadap siswa itu masih ada, Pak. Penanganan masalah itu biasanya dengan kekerasan. Itu lebih dominan lah ya. Jadi kalau misalnya di SD orang cubit ya, kemudian tendang pukul itu ya kalau ya sudah biasa lah gitu. Bukan sesuatu yang sepertinya pemandangan biasa di sekolah ataupun di masyarakat. Jadi kalau ada masalah di sekolah,
Orang tua bisa pakai parang, Pak. Yang pakai parang. Ya. Jadi penyelesaiannya bisa melibatkan aparat desa, gitu. Aparat desa, komite. Gitu. Nah, ada pernah tuh secara nasional ya. Itu kalau misalnya waktu itu Pak Yusuf Kala tuh ininya. Itu melakukan action research. Penelitian tindakan bagaimana melibatkan komite, mengaktifkan komite sekolah ya, untuk berpartisipasi di dalam pengelolaan sekolah. Karena kan cenderung kan sekolah itu kan ditangani oleh guru sama kepala sekolah sendiri. Orang tua itu kan cenderungnya ke kebun ya, nyari penghidupan. Kalau di kebun itu dari pagi sampai sore, Pak. Iya. Iya, dari pagi sampai sore. Artinya apa? Anak itu tidak tertangani gitu. Nah, itu bagaimana orang tua itu dia action-nya bagaimana komite itu bisa dibentuk, kemudian bisa berkontribusi di dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Itu action research-nya. Dari masalahnya kan orang tua kan tidak partisipatif misalnya kan di dalam membantu anak untuk bersekolah. Kemudian sekolah diselenggarakan sendiri oleh kepala sekolah dengan misalnya guru-guru. Padahal kan mereka kan di sana jumlah gurunya juga sedikit gitu. Keterbatasan guru kan gitu kan. Keterbatasan sarana, tidak ada dukungan masyarakat, sehingga bagaimana mengaktifkan komite di dalam penyelenggaraan pendidikan itu dengan action research. Nah, ini kalau misalnya di masyarakat banyak action research bisa dilakukan gitu. Bagaimana mengubah perilaku misalnya tadi yang kalau misalnya perilaku terkait dengan kebiasaan bersih ya kan, itu kan paling mudah tuh, karena kan tantangan sekarang kan itu tantangan lingkungan itu. Bagaimana orang masyarakat itu memperlakukan ya, sampah misalnya itu sederhana. Atau misalnya yang paling ini lagi kan bagaimana tertib di lalu lintas ya. Indonesia kan itu masalahnya. Di mana-mana kan tertib lalu lintas. Di mana-mana kan masalah lalu lintas. Iya kan? Jadi kalau misalnya tambah jalan, ya, tambah tinggi, ada yang di atas, ada yang di bawah. Itu kalau perilakunya tidak mendukungnya, percuma gitu. Menambah panjang jalan, menambah banyak jalan, gitu. Tetapi perilaku tidak tertib ya kan, lalu lintas ya tidak akan membantu gitu. Nah, ini perlu ada tindakan action research bagaimana misalnya perilaku tertib lalu lintas. Takut misalnya pakai helm kan bukan karena ada polisi Pak ya. Pakai helm kecelakaan. Iya, tapi kan harga kepalanya mahal kan gitu. Harga kepala yang mahal dibandingkan dengan harga helmnya kan gitu. Ya kan begitu. Tapi kan di masyarakat kita kan karena faktor itu. Jadi kalau di Cibinong kan lebih agak di Karedenan ya, di Siraju Pala itu kan artinya kan masuknya itu sebetulnya wilayah kota ya. Cibinong itu kota kan kabupaten. Tapi kan dilihat dari perilaku, dilihat dari lalu lintasnya kan masih taruhlah ya yang namanya naik motor ya tidak seluruhnya pakai helm karena mungkin karena masyarakat situ kan dekat kan itu kan tidak jauh. Kemudian juga kan lalu lintas juga kan kepolisian kan jarang tuh situ. Artinya tidak ada misalnya operasi kan gitu kan, jalur Karedenan itu kan gitu. Nah, sehingga beda dengan misalnya kalau masuk ke wilayah kota kan gitu. Wilayah kota itu kan lagi agak tertib Pak. Jarang kalau melihat sesuatu yang aneh kalau misalnya di kota itu ada naik motor tidak pakai helm misalnya kan rata-rata mereka sudah agak sadar lah kan gitu. Nah, ini kan bisa terkait dengan perilaku di dalam berlalu lintas ya. Jadi action research itu bisa dilakukan untuk menangani berbagai macam hal Pak. Sehingga bahkan ada yang menyebutkan action research itu lebih menguntungkan dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Sebetulnya tidak, tergantung kepada tujuan dari riset. Oke, itu paradigma ya. Ini yang kemarin nih. Ini klasifikasi penelitiannya. Jadi kalau kita lihat yang ini nih di halaman 6 ya. Ini kan ada beberapa klasifikasi penelitian dari fungsi ya. Kalau tadi kan sebetulnya nanti di ini saya ada berdasarkan ini nih ya. Ini paradigma nih Pak kalau Creswell ya.
Ini yang sering kali saya gunakan ini ya. Jadi pendekatan sekarang itu kalau kita di ini Pak, di artikel ya, di dunia internasional ya pakainya ini. Jadi kuantitatif itu ya ada korelasional ya, ada komparasional, ada kalau saya sebutkan ada survei ya. Survei itu ya bisa korelasional, bisa komparasi. Survei itu kan artinya peneliti itu kan berinteraksi dengan ini atau file riset lah bahasanya ya. Survei itu kan berarti ke lapangan. Kalau eksperimen ya bisa ke lab ya, eksperimen. Laboratorium itu eksperimen. Eksperimen itu ada bedanya kan ada treatment ya. Kalau survei kan tidak ada treatment. Yeah. Ada rasional, ada komparasi. Nah, penelitian pendidikan ya harusnya eksperimen. Ya, eksperimen itu ya berarti kita melakukan uji coba. Misalnya kalau misalnya mau kita mengetahui sebetulnya efektif mana ya penggunaan metode X dengan metode Y. Efektif ya. Efektif itu kan biasanya ukurannya adalah hasil. Hasil dibandingkan ya dengan misalnya waktu yang dibutuhkan, biaya yang diperlukan. Itu kan biasanya efektif kan begitu. Efektivitas kan biaya dan waktu. Kalau efisiensi kan biasanya tujuan dan waktu. Efisien waktunya cepat kan, efisien. Dananya juga sedikit kan gitu. Jadi ada korelasional, ada komparasional, ada eksperimen. Ini survei, yang ini survei. Kemudian kalau yang kuali ya ini, jadi kuali itu kalau dulu kan menyebutnya ini Pak, menyebutnya apa namanya karena ini ya, library research misalnya, penelitian pustaka gitu. Penelitian pustaka ya. Jadi kualitatif itu ya tidak pustaka. Kualitatif itu ya bisa apa namanya di lapangan juga bisa. Bahkan data yang kita kumpulkan yang menggunakan data-data kualitatif. Jadi tidak identik kalau penelitian kualitatif penelitian pustaka. Bisa saja kita melakukan misalnya riset apa yang disebut dengan literatur review. Nah, literatur review itu kan berarti itu. Literatur review berarti kita menggunakan apa? Ya literatur bisa artikel, bisa buku ya, atau misalnya tulisan-tulisan di web. Sekarang kan luas. Dengan teknologi yang ada, literatur itu bisa apa namanya elektronik, digital atau non digital kan gitu kan. E-book ya dengan misalnya hardbook kan gitu kan. Jadi yang disebut dengan kualitatif itu bisa saja desainnya ya, kalau saya desain menggunakan. Ada desain naratif. Naratif itu kalau kita misalnya di tafsir Pak. Tafsir itu kan ada tafsir misalnya itu kasir ya kan. Kan beda. Tafsir tematik ya. Tafsir tematik itu kan biasanya berdasarkan tema-tema. Jadi kalau kita ingin mengetahui bagaimana Ibnu Katsir menafsirkan Quran, itu bisa menggunakan naratif. Walaupun misalnya dalam riset tafsir ada sendiri, tapi kalau secara umum bisa saya menggunakan naratif. Naratif itu kan bisa history, bisa biografi, bisa autobiografi, ya, story. Misalnya kalau kita ingin melihat bagaimana Al-Ghazali melihat pendidikan atau ilmu pengetahuan, itu menggunakan naratif. Biografi kan tulisan orang lain kan, tulisan orang lain tentang seseorang, itu kan biografi. Kita menulis tentang pemikiran pendidikan Ghazali itu kan biografi berarti. Tapi kalau Al-Ghazali menulis sendiri kan autobiografi. Ini ada kucing mau keluar. Nah, naik keluarnya. Iya. Jadi naratif ya. Yang kedua ada fenomenologi. Fenomenologi itu biasanya kalau apa namanya kita ingin mengkaji Pak peristiwa ya. Peristiwa contoh misalnya siapa sih yang bisa menjelaskan ya pengalaman spiritual ketika haji? Kira-kira siapa Pak? Ya, orang yang udah berangkat haji Pak. Iya betul gitu Pak. Jadi setiap misalnya kan ada orang yang punya pengalaman spiritual yang mungkin agak mistis ya. Ya kan? Artinya apa ya? Bisa berkenaan dengan pengalaman hidupnya kan gitu kan sehari-hari, kemudian ternyata
pernah dijitak, misalnya ada yang jitak kan begitu Pak ya, mungkin kan cerita-cerita orang itu, ada yang jitak gitu, tiba-tiba yang jitak karena mungkin pikirannya kotor dijitak kan gitu. Itu bisa diceritakan oleh orang-orang yang punya pengalaman gitu. Itu fenomenologi itu. Jadi kalau misalnya ada peristiwa pembajakan pesawat ya, ada penyanderaan. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana ketakutan ya kan, keresahan, kegelisahan orang-orang yang disandra, orang-orang yang jadikan sandra oleh misalnya perompak, perampok, gitu. Mereka yang mengalami Pak. Fenomenologi itu berarti peristiwa yang pernah dialami oleh seseorang kan. Itu yang artinya apa? Subjeknya dia, tidak bisa orang lain yang menjelaskan yang tidak punya pengalaman dari peristiwa itu. Gitu. Jadi bisa saja kita ingin mengungkapkan misalnya tentang apa ya, kalau di kita yang biasanya nabrak apa Pak? Poligami Pak. Ya Pak. Poligami ini kan bisa dilihat dari dua sisi di Pak Pamit ya, pengalaman suami ya dan pengalaman para istrinya kan Pak ya. Itu kan. Jadi kalau misalnya laki-laki Pak yang melihat biasanya dia mengambil pengalaman yang mana Pak? Laki-lakinya Pak ya, enak kan gitu, punya dua istri kan gitu. Kalau yang satunya istri ngambek bisa ke istri yang lain kan gitu. Ya gitu. Tapi kalau kita ingin mendalami bagaimana sebetulnya kehidupan ya, kehidupan keluarga yang dalam konteks dalam tanda kutip poligami tadi, mau dari sudut pandang yang mana nih? Sudut pandang suami kah yang berhasil? Ya kan misalnya kan ada yang suami berhasil ya dengan istri 3 misalnya. Itu bisa jadi ini Pak. Ada lagi juga poligami yang suaminya gagal misalnya. Ya. Gagal dalam pengertiannya, tidak bisa menciptakan keluarga yang apa ya, sakinah mawaddah warohmah warupiah misalnya. Ya kan? Itu. Atau misalnya pandangan dari para istrinya. Para istrinya juga banyak Pak. Kalau punya istri 4, berarti kan dari pandangan istri 1, istri 2, istri 3, istri 4. Coba. Ya kan? Misalnya ada sekian keluarga poligami 10. Yang istrinya bisa 3. Tapi kita ingin mengetahui bagaimana istri yang ketiga tadi, ya, pandangan istri yang ketiga dari 10 keluarga. Berarti kan yang dijadikan subjek penelitian itu istri ketiga. Istri kedua, istri ke-1 tidak. Coba tanggapan istri ketiga seperti pengalaman hidupnya menjadi istri ketiga. Tapi kalau kita ingin mendapatkan misalnya pengalaman hidup istri kedua, berarti kita mengundang istri kedua. Ya kan? Kemudian istri yang pertama. Yang biasanya kan yang paling ini istri pertama ya, mungkin yang punya pengalaman pahit lah begitu. Nah, itu bisa jadi riset fenomenologi. Bagaimana kehidupan poligami ya yang dialami oleh seorang istri pertama misalnya. Atau misalnya anak-anaknya. Nah, ini kan anak-anaknya sendiri kan gitu. Saya mungkin kenal Pak Saiful. Pak Sopyan. Ah, kenal nggak? Wakil ketua 3. Oh. Wakil ketua 3 si Pak Sopyan. Pak Sopyan itu Pak, bapaknya itu punya 3 istri Pak. Istri pertama itu Pak Sopyan itu punya anak berapa ya? 864 kata dia. 864 yang hidup ya. 8 dari istri pertama, 6 dari istri kedua, 4 dari istri ketiga. Usia orang tuanya, bapaknya masih ada Pak sekarang. Ibunya juga masih ada. Jadi istri-istrinya masih hidup ya. Kemudian bapaknya juga usia 80-an lah. Cuma sakit-sakitan kata Pak Sopyan. Dia punya pengalaman, dia laki-laki semua banyak anak laki-laki Pak. Yang punya anak istri dari istri pertama yang perempuannya. Keluarga Pak Sopyan. Jadi dia punya pengalaman bagaimana hidup sebagai anak yang bapaknya itu punya istri 3 gitu. Dia punya saudara-saudara dari ibu yang lain gitu.
Jadi kalau kita mau mendapatkan cerita bagaimana kehidupan dia ya sebagai seorang anak ya, dalam kehidupan rumah tangga yang bapak ibunya melakukan poligami, itu bisa dijadikan subjek riset itu Pak Sofyan. Ya seperti sederhana begitu kalau kita menggunakan fenologi. Kemudian ada lagi yang ketiga yang kita etnografi. Jadi kalau kita ingin meriset ya pandangan keagamaan, kemudian kebudayaan, itu umumnya menggunakan etnis. Etnis itu kan itu kan etnis ya. Tinjauan budaya. Kalau orang Jawa Pak Panut nih, orang Jogja, itu kan berbeda misalnya di dalam memahami mungkin makna istri Pak ya. Pengertian istri ya, istri ibu orang Sunda itu mungkin berbeda dengan orang Jawa. Betul nggak Pak Panut? Saya ingin tahu tuh. Kalau orang Jawa seperti apa Pak Panut? Pandangan suami terhadap istri itu seperti apa kalau orang Jawa? Umumnya. Bukan yang artinya biasanya kan dia lepas dari nilai agama kan gitu. Apa Pak? Kalau Sunda itu kasur apa Pak? Kasur, sumur ya Pak. Nah, sumur, kasur, sumur, dapur. Ya kan, itu kan secara kultur kan begitu ya. Itu kan Sunda Pak ya. Kasur, kamar, kasur, dapur, dapur. Nah, empat ur ya, 4 ur, 4 R, kamar, kasur, sumur, dapur kan gitu. Tapi kalau orang Jawa kalau nggak salah itu kan berbakti ya, tingkat kebaktian istri kepada suami kan tinggi. Cenderung kan begitu. Jadi kesetiaan kalau nggak salah kalau konsep kesetiaan, mungkin nanti dari kultur Jawa bisa itu tuh, kesetiaan ya. Itu kalau kita melihat dari pandangan riset etnologi ke situ Pak, perspektif budayanya, perspektif budaya ya. Artinya kalau orang Batak memahami keluarga, orang Sunda memahami keluarga, kemudian orang Jawa memahami keluarga, termasuk misalnya dunia pendidikan, beda perspektif kebudayaan orang Sunda dengan orang Jawa tentang pendidikan, Pak. Minang, Padang, coba aja cek. Seingat saya. Coba yang masuk ke STAN, Pak. Dulu ya, angkatan saya kan STAN. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Yang masuk ke siap dari mana tuh Pak Papanut? Nggak dengar, Pak Anwar. STAN. Nah. Kalau STAN itu dari ini Pak, UNPTK, UNPTK apa sih namanya? STAN itu banyak Pak dikuasai oleh pelajar-pelajar dari Jawa Tengah sampai itu Jogja. Jadi orientasi mereka itu kan ke itu Pak, ke ASN, PNS. Ya. Karena memang belum menjadi pegawai, belum menjadi orang kalau tidak menjadi PSN Pak ya, Pak Panut ya. Belum menjadi orang ya kan kalau tidak menjadi PNS pegawai. Dulu PNS ya, angkatan saya kan PNS. Jadi kedinasan itu banyak dikuasai oleh orang Jawa, karena memang juga mereka pintar gitu. Jadi dari seleksi itu banyak mereka menguasai. Nah ini dalam konteks riset etnik itu bisa menyusur tentang misalnya bagaimana tentang perkawinan ya dalam pandangan orang Sunda, bagaimana pandangan orang Jawa tentang perkawinan, pesta perkawinan, tentang adat istiadat itu terkait dengan etnografi. Misalnya kalau ingin melihat karakter bagaimana pengembangan karakter ya di sekolah itu bisa menggunakan etnografi Pak. Karakter itu membudayakan ya, membiasakan. Kan pendekatannya kan ke ini kepada nilai
Jadi kalau misalnya bagaimana membiasakan perilaku ya kan, karakter itu bisa menggunakan etnografi. Kemudian ada lagi misalnya yang studi kasus ya. Studi kasus itu kan yang kasus itu kan peristiwa yang langka. Iya. Peristiwa yang 1001 lah kan itu ya terjadi. Jadi kalau misalnya ada kasus yang menarik, kasus kan bisa positif bisa negatif Pak. Ada sekolah misalnya yang membebaskan SPP misalnya kepada siswanya, tapi punya prestasi bagus sekolahnya, itu kan sebuah kasus Pak. Bagaimana sekolah itu bisa mengelola finansial ya, untuk bisa menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas misalnya, ya, sehingga sekolahnya berprestasi, itu kan seperti ini. Siswanya dibebaskan, gurunya sejahtera, ya, punya prestasi. Gitu. Nah, bagaimana sekolah itu bisa menghidupi, ya, agar bisa survive, ya, bisa memenuhi misalnya standar-standar ya penyelenggaraan pendidikan. Kesejahteraan gurunya terjamin, misalnya kan gitu kan, kegiatan KBM-nya bagus kan gitu. Nah itu kan bisa menjadi sebuah kasus menarik, kasus positif di dalam penyelenggaraan pendidikan. Oh ternyata tidak seluruhnya, tidak mesti sekolah itu mahal misalnya. Tetapi juga tidak kehilangan kreativitas misalnya. Nah itu menjadi kasus positif. Tapi ada juga misalnya sekolah yang punya kasus kurang bagus lah ya. Contoh misalnya kalau di Bogor ini Pak ya, dulu ada namanya Pak yang sering tawuran itu Pak, SMK ya, STM lah. STM. Ada kan namanya, kalau ini kan ada SPGRI misalnya. SPGRI berapa tuh ya yang sering ini? Out lah. PGRI out. Out itu kalau nggak salah di daerah ini ya Pak, di daerah Ahmad itu Makam Pahlawan di situ, daerah situ, Pasar Bogor ya. Itu kan ada 2 STM yang sering kali, STM saya menggunakan STM yang lama ya, STM out. Ada juga STM satu lagi kan, STM ini nih yang sering jadi mitra tawuran. Yayasan A, ya, STM Yayasan A, Yayasan Jelani ya. Itu kan adanya di ini Pak, di Mawar kan, ada di Mawar. Itu kan dulu terkenal. Itu bisa menjadi kasus negatif. Bagaimana sebetulnya perilaku misalnya perilaku bullying, perilaku tawuran kok bisa turun menurun gitu. Kepada siswa-siswa yang junior kan gitu. Apa ada sosialisasi misalnya, sosialisasi keberanian kan gitu. Apa ada misalnya uji nyali kan gitu. Itu bisa kasus negatif gitu kalau bicara soal misalnya tawuran. Jadi di dunia pendidikan itu bisa kasus positif, bisa kasus negatif. Kasus negatif tentang penyelenggaraan BOS ya ada kan gitu kan. Gimana tuh Pak yang kepala sekolah ini Pak sampai menggelapkan 5 miliar ya. PGRI Pak ya? PGRI mana Pak? Yang baru nih Pak. 25 miliar. 25M Pak. Kalau nggak salah 25M. Oh dulu 25 tuh. Sampai diambil tuh Pak Jero, kepala sekolahnya Pak. Coba cek Pak di itu tuh. Pak Jero. Keren. Jadi kasus ya gitu. Kemudian ada lagi yang terakhir ini yang grounded Pak. Grounded teori. Grounded teori itu biasanya adalah menghasilkan teori substantif bahasanya. Jadi kalau dalam penelitian kuantitatif itu menguji teori. Kalau kualitatif itu biasanya menghasilkan teori substantif. Nah ini kalau kita menggunakan istilah paradigma penelitian positivisme atau penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, kemudian nanti ada paradigma untuk pragmatisme ya. Nanti saya tambahkan ini yang 2 saja. Itu bisa action research tadi. Action research itu nanti banyak Pak. Ada feminisme ya, atau juga ada misalnya partisipatif ya, participatory research gitu. Jadi participatory itu kan biasanya ke bagaimana pemberdayaan masyarakat ya, KKN itu sebenarnya partisipatif. Nah ini contoh-contoh desain penelitian yang biasa digunakan sebagai rujukan untuk bisa
mengamati objek atau juga subjek yang teliti, baik itu kuantitatif maupun kualitatif. Kalau nanti menggunakan terakhir mixed method ya, atau metode campuran, berarti kan menggunakan data-data kuanti maupun data-data kuali. Nah ini hubungan antara paradigma dengan beberapa desain ya, desain penelitian. Nanti di bukunya Creswell Pak, itu ada Pak ya di di link itu Creswell juga ada, nanti bisa dibaca ya secara lebih jelas bagaimana desain-desain kuantitatif maupun kualitatif, maupun bahkan dia ada desain mix-nya. Desain mix-nya itu nanti ada ya mulai dari kuanti ke kuali baru ke kuan. Pada kuali dulu, kuan, kual gitu. Kual, kuan, kual itu begitu. Dia punya tiga desain untuk penelitian campuran. Kemudian nanti ada beberapa contoh lain ya terkait dengan desain penelitian kuanti dan maupun kuali. Nanti kita akan bicarakan di pertemuan berikutnya ya secara lebih Pak, secara lebih pragmatis ya, bagaimana penelitian kuanti misalnya dengan beberapa variabel baik korelasional maupun komparasional. Silakan kalau ada pertanyaan, Pak, silakan Pak. Pak Anwar, Pak Jamal, silakan. Ada pertanyaan Pak? Kayaknya udah. Pak Saifullah ada pertanyaan Pak Saifullah? Cukup Pak, cukup. Cukup. Siti baru gabung nih. Ya. Ada? Cukup. Kita ambil gambar dulu lah sebelum pamit. Pak, ambil gambar dulu Pak Saifullah bisa di ini. Ya boleh sok. Pak. Pada dibuka dulu. Dulu nih. Kameranya buram. Koneksi jaringan terputus. Kameranya kelihatan enggak? Mencoba menyambungkan kembali. Bapak Nut yang keluar masuk Bapak Nut. Tenor saya Pak Tenor. Bu ini enggak masuk ya Tenor? Kemarin Bu siapa? Ada Bu Siti Nurjana. Yang dari orang. Bu Juliantika ya. Bu Juliantika ya. Oke. Oke, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan pertemuan malam ini. Terima kasih atas kehadirannya ya. Tolong nanti dibaca buku-bukunya Pak Jamal ya, Pak Anwar ya. Insya Allah Pak, Insya Allah. Mudah-mudahan. Buku-buku supaya bisa pertemuan minggu selanjutnya kita akan lebih pragmatis membahas terkait dengan beberapa contoh penelitian kuanti ya. Kemudian nanti berharap bisa menghasilkan proposal atau juga artikel yang bisa dijadikan produk. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kita tutup dengan alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak ya. Terima kasih Pak Dokter. Ya. Ya Pak. Apa Pak Panut? Besok jadi enggak? Besok jadi. Jam berapa? Siangan habis zuhur kan Pak Panut bisanya. Habis zuhur nggak apa-apa. Langsung keluar Pak Panutnya. Insya Allah ya, mudah-mudahan bisa gabung nanti besok. Habis zuhur ya. Pamit ya Bapak. Ya mangga Pak. Malah ngebel Pak Panut kesini. Ya udah Pak Jamal. Assalamualaikum. Ya mangga. Kita pamit. Ini ngebel Pak Panut nih. Mangga lanjut. Ya, Assalamualaikum.